Oke, baik. Selamat datang di podcast kami di mana kita akan membahas mengenai sejarah Islam. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang seorang polimet yang sangat luar biasa, yaitu ada ini dan sumber cantik-cantik kita, yaitu ada Kak Zakia Hakimah dan juga ada Kasifah Hidayatul. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sih perjalanan hidup, bagaimana perjalanan kontribusi dan relevansi pemikiran al-sosial modern ini. Nah, sebelumnya kita sapa dulu yuk kakak-kakak yang cantik ini. Halo Kak Zakia. Halo Kak Firna. Bagaimana kabarnya Kak Zakia? Alhamdulillah baik Kak Firna. Kalau Kak Firna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kita sapa kakak yang satu lagi. Halo Kak Hidai. Halo Kak Firna. Bagaimana kabarnya Kak Syafa? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, mungkin di sini kita lanjut saja ya. Nah, untuk memulai percakapan pada kali ini, mari kita mengenal untuk lebih dekat siapa sih Nasyirudin Al-Tusi ini. Nah, barangkali bisa dijelaskan gitu bagaimana tentang latar belakang kehidupannya dan bagaimana pendidikan awalnya itu membentuk sebagai seorang ilmuwan besar gitu. Oke, aku izin menjawab ya Kak Firna. Ya, Jadi, Nasyirudin At-Tusi lahir di Tus, Iran pada tahun 1201. Ia dibesarkan dalam keluarga yang menghargai pendidikan. Sejak kecil, ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke kota-kota besar seperti Nisapur dan Baghdad, yang menjadi pusat intelektual dunia Islam. Di sana, ia belajar filsafat, logika, astronomi, matematika, dan etika. Nasyirudin At-Tusi lahir di kota yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan di Persia. Keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan memberikan dasar yang kuat untuk kecerdasan. Sebagaimana At-Tusi mempelajari fikih atau hukum Islam dengan sangat mendalam yang membantu dalam mengembangkan logika dan penalarannya. Nah, setelah ia mendapatkan pendidikan dasar dari kedua orang tuanya, terutama dari peran ayahnya, sehingga itu memberikan dasar yang kuat untuk kecerdasannya dalam mengembangkan logika dan penalarannya, sehingga beliau setelah pendidikan dasar belajar filsafat, logika, astronomi, matematika, dan etika, juga menjadi filsuf yang terkenal atas karya-karyanya. Jadi wow, ternyata sangat luar biasa ya latar belakang dari Nasyirudin Al-Tusi ini. Jadi beliau itu dari kecilnya itu sudah dibentuk sama orang tuanya itu udah dididik gitu untuk menjadi ilmuwan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang bagaimana sih kondisi politik pada saat itu mempengaruhi perjalanan karirnya gitu? Oke, baik. Bagaimana sih kondisi politik saat itu ya? Nah, karena Nasyirudin At-Tusi ini ada di abad ke-13, di mana saat itu Islam sedang menghadapi invasi Mongol. At-Tusi berusaha melindungi tradisi intelektual Islam di tengah kekacauan tersebut. Nah, ia akhirnya bekerja di bawah perlindungan Hulagu Khan yang mendukung pendirian Observatorium Maragha, salah satu pusat penelitian terbesar masanya. Tetapi sebelum itu, awalnya itu ditolak sama Hulagu Khan untuk At-Tusi mendirikan Observatorium Maragha itu. Tetapi karena tekad At-Tusi yang kuat dan juga Hulagu Khan ini sudah mengakui kecerdasan At-Tusi, maka ia memberikan dukungannya untuk mendirikan Observatorium Maragha, tempat penelitian dan observasi astronomi. Oke, terima kasih Kak Zakia. Nah, apa yang telah kita ketahui gitu, Al-Tusi ini itu dikenal sebagai ilmuwan yang sangat multidisiplin. Nah, barangkali bisa dijelaskan apa sih karya-karyanya dan pengaruhnya terhadap dunia Islam ataupun Barat gitu? Silakan bisa.
izin menjawab ya. Nah, di sini tuh Al-Nasir itu membahas tentang etika dan bagaimana akal, nafsu, dan hati saling berhubungan. Nah, seperti Al-Tusi itu menjelaskan bahwa nafsu harus dikontrol oleh akal dan hati, dan bahkan tujuan hidup manusia adalah mencapai keseimbangan antara ketiga aspek tadi. Nah, Tusi Kepel adalah model geometris yang menjelaskan gerakan planet dengan lebih akurat dibandingkan model Ptolemaic, atau model ini tuh kemudian menginspirasikan dalam menggambarkan teori seperti itu. Oke, sangat luar biasa ya, ternyata sangat banyak gitu karya-karya dari beliau, yaitu ada Akhlak Nasiri, yaitu yang membahas etika dan hubungan antara akal, nafsu, dan juga hati. Selain itu juga ia menciptakan Tusi Couple ya, yaitu model geometris yang menjelaskan gerakan planet dengan lebih akurat. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Nah, bagaimana sih dengan kontribusinya itu dalam logika dan juga filsafat gitu? Nah, Altus itu seorang komentator yang mendalam dan juga seorang yang pemikiran yang menggambarkan metode berpikir yang lebih sistematis. Nah, di sini juga ya ada dari Al-Istarot yang dimana adalah komentar yang sangat inklusif atau terhadap Al-Insarot itu karya Ibnu Sina, sebuah karya filsafat dan metafisika. Al-Tusi membantu dalam mengembangkan logika dan penalaran di dunia Islam. Nah, setelah kita mengenal, setelah kita membahas tentang latar belakang, tentang pendidikannya, tentang karya-karyanya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam gitu, bagaimana sih pemikirannya, apa pandangan Al-Tusi ini tentang metafisika dan juga tentang keberadaan Tuhan. Barangkali bisa dijelaskan. Setelah kita tahu bahwa Atusi ini mempelajari banyak hal gitu, mulai dari pendidikan dasar agama dan juga ilmu-ilmu lain, kita dapat mengetahui bahwa Atusi itu tidak hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang filsuf yang mendalami metafisika dan keberadaan Tuhan. Nah, maksudnya apa sih? Atusi ini tidak percaya bahwa akal manusia bisa sepenuhnya memahami keberadaan Tuhan, namun ia melihat bukti-bukti keberadaan Tuhan dalam tindakan manusia dalam pengalaman spiritual. Nah, ia juga karena hal ini, ia mendukung teori dari ex nihilo yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Oh, baik. Terima kasih Kak Jakia. Nah, sekarang saya mau bertanya, bagaimana sih dengan filsafat etika yang ia kembangkan itu gitu? Boleh dijelaskan? Kalau dari filsafat etika, Atusi ini sebenarnya bertujuannya itu menciptakan kehidupan yang seimbang melalui keadilan dan juga cinta. Nah, jadi Atusi ini mengidentifikasi 4 penyebab kelemahan moral. Moral dan etika itu sama-sama. Nah, makanya dia nih 4 penyebabnya adalah kelebihan, kekurangan, ketidakwajaran akal, dan kemarahan. Maksudnya apa? Kelebihan misalnya berlebih-lebihan, sifat sombong, kesombongan, seperti itu. Lalu untuk kekurangan, misalnya rasa rendah diri atau sekarang mungkin dikenalnya dengan insecure. Juga ada ketidakwajaran akal atau bersikap tidak logis dan kemarahan. Nah, Atusi ini menawarkan solusi dari 4 kelemahan moral ini dengan mendidik jiwa melalui kebajikan dan pengendalian diri. Seperti itu, makanya Atusi memiliki pandangan yang komprehensif tentang etika dan memberikan solusi praktis untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Seperti itu, Kak Firna. Nah, setelah kita membahas tentang sih pemikiran Althussi ini itu masih relevan gitu untuk dipelajari di era modern saat ini gitu. Nah, Althussi itu menunjukkan bahwa akal dan wahyu, jadi Althussi itu pemikirannya
sangat relevan ya untuk saat ini, di mana sering terjadi konflik antara sains dan agama. Nah, Atusi juga menunjukkan bahwa akal dan wahyu tidak perlu bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi. Nah, jadi pendekatan dapat membantu dalam membangun dialog yang lebih produktif antara sains dan agama di era modern. Nah, karya Althusser itu dalam etika dan logika masih digunakan sebagai relevansi dalam studi keilmuan sehingga sampai saat ini. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau bertanya nih. Semua orang kan pasti mempunyai warisan gitu atau peninggalan. Nah, apa sih warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Nashiruddin Al-Tusi ini? Nah, itu memberikan seperti bagaimana sih ilmu pengetahuan dan nilai bersinergi gitu. Nah, Al-Tusi itu tidak hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang muslim yang taat. Nah, jadi Al-Tusi itu punya ilmuwan, tapi juga yang taat juga sama jadi seorang muslim dan ia juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam bisa berjalan beriringan. Karyanya juga sangat berpengaruh tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di dunia barat. Masya Allah. Nah, setelah kita membahas tentang latar belakang, tentang pendidikannya, tentang karya-karyanya, dan juga tentang pemikirannya. Jadi kita sekarang tahu ya betapa relevannya gitu pemikiran Nasiruddin Al-Tusi ini itu dipakai di masa modern kali ini. Mungkin dicukupkan sekian ya. Saya berterima kasih banyak kepada Kak Jakiah dan juga Kak Syifa Hidayah atas wawasan yang sangat berharga ini. Nah, sebagai penutup, apa nih pesan dari Kak Syifa dan juga Kak Jakiah untuk pendengar tentang pentingnya belajar dari tokoh seperti Nashiruddin Al-Tusi ini? Pelajaran yang kita dapat ambil dari tokoh Nashiruddin Al-Tusi adalah bahwa ilmu pengetahuan dan nilai moral itu harus berjalan seiringan, berbarengan. Nggak hanya satu-satu, nggak cuma ilmu pengetahuannya saja atau nilai moralnya saja, tetapi harus keduanya. Nah, ini juga tidak perlu memahami dunia secara ilmiah, tetapi juga harus menjalani hidup dengan nilai-nilai kebajikan. Atusi ini jadi contoh nyata lah bagi kita bahwa ilmu pengetahuan dan nilai moral itu bisa berjalan seiringan dan menjalani hidup dengan nilai-nilai Barangkali pesan dari Kak Syifa, Nah, kalau pesan dan kesannya. kesannya tuh kan Al-Tusi tuh emang orang yang ilmuannya tuh yang kayak yang taat gitu. Jadi dia tuh kayak yang seimbang gitu. Nah, bagusnya tuh kita tuh nggak taat Islam gitu. Jadi dia tuh seimbang, beriringan gitu. Jadi kita tuh jangan kita belajar nggak inget sama tugas-tugas kita. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya kita ada banyak tugas gitu, lupa karena waktu sholat. Nah, jangan sampai seperti itu. Pesan dari saya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Saya sebagai host di sini mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak narasumber yang sangat baik hati ini, yaitu Kak Jakia dan juga Kak Syifa Hidayah. Terima kasih juga untuk para pendengar, kepada para penonton yang telah mengikuti podcast ini. Nah, kita tutup, kita ucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih kakak-kakak yang cantik. Dah. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Firna. Sama.